Okay, so good morning, good evening, and good afternoon probably. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you today through this YouTube link. Today we're going to continue our discussion toward your preparation on writing your essay. So we're going to see the screen here. Previously, you have learned about how to identify the structure of an argumentative writing. So you have learned the elements and you also learn about the example. Ya, kita sudah belajar tentang elemen-elemen yang ada di dalam argumentative writing and also the example. We have talked about that in the previous meeting. Now we're going to move on to another step in developing your essay. Kita akan masuk ke progres yang selanjutnya, which is determining topic and title. Previously I have asked you to choose your own topic based on your study program and your concern. Teman-teman sudah saya suruh sebelumnya sudah memilih topik dan apa yang ingin kalian angkat dalam esai sesuai dengan yang teman-teman pelajari di prodi masing-masing. Well, we're going to see how do you develop the topic and after that you make like a draft for you to be the guideline for your essay. Let's take a look. Ya, karena teman-teman sudah memilih topik ya, because you have chosen the topic for your essay writing, so it's time for you to develop that. But before you develop that, probably we have to know about this information. Kita lihat informasi yang ada di sini, teman-teman. Well, when writing an argumentative essay, a topic keeps you writing focus and guide the readers through your argument. Kenapa teman-teman membutuhkan sebuah topik dalam esai ya? Karena ketika kita memiliki topik yang spesifik, we have a topic, kita sudah membuat tujuan, ngeset tujuan akan menulis apa, kita akan terbantu juga dalam proses menulisnya. Because when you are writing, dalam menulis nanti tulisannya tidak akan off the topic, tidak akan keluar dari topiknya, jadi akan fokus dari awal sampai akhir. Dan juga it will guide your readers through your argument, akan membantu pembaca kalian memahami lebih runtut tentang apa yang ingin kamu argumentasikan. In determining topic, we will discuss some steps and tips in choosing a topic for an argumentative essay. The first thing that you need to do, or the first step, is you have to choose the umbrella. What does it mean by choosing the umbrella? Choosing the umbrella is actually the broad topic that you choose to discuss. Jadi pertama-tama kalian memilih sebuah topik yang luas dulu, topik yang umum dulu apa. So that's the broad topic. It should be something that you already know about, sesuatu yang sudah teman-teman familiar sebelumnya. Atau bisa juga this is something that you would like to learn about. Atau teman-teman tertarik dengan topik ini. Jadi tidak mesti sudah tahu dulu, tapi teman-teman punya ketertarikan tentang topik yang ingin kalian angkat. And something you care about. Atau teman-teman memiliki concern di topik tersebut. Jadi dalam memilih topik besar ya, ada 3 kriteria yang bisa kalian pilih. Apakah sesuatu yang sudah kalian tahu sebelumnya atau sudah familiar, atau yang kedua, topik ini adalah sesuatu yang ingin kamu pelajari karena kalian probably you are curious about that, or probably the third is something that you care about, sesuatu yang kalian concern. Or probably you can also consider what topics you react to, are puzzled by, are skeptical about, and which inspired you. Atau kalian skeptis tentang sebuah isu atau isu ini sangat menginspirasi kamu. Nah, itu juga boleh. Jadi pilih salah satu topik
ya, something that is related to your study program, and this is something broad. Yang pertama, teman-teman sudah memilih topik secara general, topik secara umumnya apa. Topik tersebut bisa dari sesuatu yang kalian suka, sesuatu yang kalian penasaran, atau sesuatu yang membuat sesuatu yang sudah kamu ketahui sebelumnya. It will make you easier to write. After you chose the broad topic, setelah memilih topik yang secara umumnya, step yang kedua adalah you have to evaluate the topic. Ya, topik tersebut setelah itu dievaluasi. There are some question, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi topik itu. So the first thing that you can ask to yourself is, am I interested in the topic? Apakah saya tertarik dengan topik ini? Ya, kalau iya berarti it will be a good sign, sebuah pertanda yang bagus ya. Kalau sudah tertarik dengan topiknya, pasti dalam penulisannya juga akan lancar. The question number 2 is the topic appropriate to my audience? Ya, pastikan tulisan akan disajikan kepada pembaca. Nah, teman-teman pikirkan juga apakah topik yang kalian pilih ini sesuai dengan target audiens yang ingin kalian capai. In this case, dalam case ini argumentative essay yang kaitannya dengan topik yang ada di dalam prodi kalian, it will mean that the audience is related to the people who are in the same boat with you. Jadi orang-orang yang tertarik dengan topik kuliah kamu, atau mungkin teman-teman kuliah kamu atau dosen, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa memikirkan apakah topik ini cocok dengan audiensnya. For example, you are a psychology student. Ya, misalnya teman-teman adalah mahasiswa psikologi. Nah, audiensnya akan seputar atau berkisar audiensnya akan seputar your lecturer or your psychology student partners. Jadi teman-teman yang juga kuliah psikologi gitu ya. So the topic is better to be related to something about psychology ya, karena cocok dengan audiensnya. The third question that you can ask is, what is my purpose for writing about it? Kira-kira apa sih tujuan yang ingin kalian capai ketika menulis ini? Ya, karena ini argumentative essay, pastinya teman-teman ingin defend your argument. You want to clarify, you want to say that your argument is valid, ya, ingin berargumen. Nah, jadi pastinya teman-teman harus stick to your purpose, sudah harus sudah harus istiqomah dengan tujuan dari awal bahwa kalian akan menulis argumentative essay. So you have to set your purpose that you're going to argue something. The fourth question is, does the topic have at least 2 clear debatable sides? Ya, apakah topik yang kalian angkat ini setidaknya memiliki 2 sisi yang debatable? Kenapa Miss? Kenapa dua sisi yang debatable? Ya, 2 itu adalah sisi atau argumen yang minimal ya dalam penulisan argumentative essay. So your topic must have at least 2 clear debatable sides. Ya, jadi ada lebih dari 2 lah paling enggak sisi-sisi yang bisa diperdebatkan. And the last but not least, the question number 5 is, can I find credible sources to support my argument? Apakah saya bisa menemukan sumber-sumber yang terpercaya untuk menyatakan klaim kamu, klaim saya gitu. Misalnya, for example, you want to talk about the advantage of the advantage of mobile phone. Ternyata HP itu sangat berfungsi untuk mahasiswa zaman sekarang. Itu adalah klaim kamu. Nah, you have to be able to find credible sources. Otherwise, kalau enggak, berarti topiknya itu masih banyak sekali orang yang memberikan assumptive
argumen. Argumennya masih asumtif, masih subjektif di area tersebut. So that's the second step that you can do to develop your topic. Tadi pertama, you choose the biggest topic atau the general one. Lalu setelah itu topik tersebut kalian evaluasi. Kalau lolos dari evaluasi ini atau step yang kedua ini, so you can take the topic smoothly as your source of writing. Jadi ketika sudah bisa melewati ini, sudah lolos ya dengan saringan yang kedua ini, bisa kita masuk ke saringan yang ketiga. Karena sudah bisa dibuktikan dari pertanyaan ini, after that what you need to do is to narrow the topic. Setelah meyakinkan topik tersebut topik yang observable, nah setelah itu kamu bisa narrowing the topic. Ya, teman-teman bisa mengerucutkan topiknya. Jadi tadi kan sudah memilih sesuatu yang general. Nah, sekarang teman-teman masuk ke topik yang lebih rinci, lebih detail. So when narrowing a topic, you are actually making it more specific and easier to manage. Jadi dengan mengerucutkan topiknya, teman-teman sebenarnya juga membuat tulisan kalian itu spesifik dan lebih mudah untuk ditulis ya, karena tidak terlalu banyak argumen. Jadi langsung fokus kepada salah satu sudut dari topik tersebut. Well, to narrow the topic, look for a specific aspect of the topic. Untuk untuk mengerucutkan topik yang kalian pilih, ya, please find a specific aspect or a perspective on the topic. In doing so, you need to make sure that the topic is debatable. Ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah mention bahwa topik yang kalian pilih harus sesuatu yang debatable. Otherwise, kalau enggak, itu tidak layak untuk menjadi topik di argumentative essay. Sesuatu yang debatable, misalnya seperti bubur diaduk atau bubur tidak diaduk, nah itu kan debatable. Atau misalnya which one is better? What is it? Apa yang lebih baik? Misalnya eating bakso with sambal or eating bakso with kecap, ya, debatable kan, tergantung dari sudut pandang mana yang ingin kamu argumen. Which side that you want to argue about. Dan dalam argumentative essay you have to take a stance on the issue. Jadi kalian harus menunjukkan posisi kalian di mana, apakah pros, whether you are pro and or against the topic. Jadi step yang ketiga, kalian harus membuat topik tersebut lebih spesifik. Lalu yang keempat, step number 4, or the first step is you have to develop a thesis statement. Sebelumnya karena sudah mengutarakan posisi kalian di mana, ya, posisinya apakah pro atau cons, step yang keempat adalah you have to develop a thesis statement. Thesis statement itu apa? Thesis statement is a 1 to 2 sentence statement that presents the main idea that makes an assertion about your issue. Jadi ini menunjukkan klaim kamu ya. Apakah kamu adalah tim bubur diaduk ya atau tim bubur tidak diaduk. Nah, jadi ditulis di kalimat pertama atau kedua di sebuah it's usually in the first paragraph. Jadi kalian harus menuliskan secara gamblang melalui thesis statement about your position, about your stance. Step number 5, ya. Step number 5 is actually you have to plan your writing. Last but not least, ya, ini step yang terakhir dalam persiapan kalian untuk membuat essay. You are encouraged to plan your writing. Ya, setelah tadi sudah dilalui ya sampai membuat thesis statement, now it's time for you to plan your writing. Jadi membuat planning atau rencana tulisan kamu akan seperti apa. So dalam step ini sebenarnya ada 2 step yang bisa kalian tempuh. There are 2 steps that you can actually take. The first one is you have to know about your topic progression. Teman-teman harus tahu ini ya pengembangan topiknya akan seperti apa.
Ya, first thing is you have to after you choose and narrow the topic, please try to write a thesis statement. Silahkan tulis thesis statement, alias tadi klaim akan seperti apa. Tulisan yang akan kalian sampaikan. The second step is you have to make pro and con chart. Apa ini yang dinamakan pro and con chart? So this is actually a chart that can help you in organizing ideas and testing whether your topic is debatable or has two sides. Jadi nanti akan ada kolom gitu ya yang bisa membantu teman-teman membuat list yang mana sisi yang pro, mana yang sisi kontra. Jadi bisa ngelis. Dari topik itu tuh perdebatannya yang sisi pro ngomongin apa sih dan yang sisi kontra ngomongin apa. Jadi teman-teman bisa ngelis di chart ini. By listing the topic as the heading for the two columns and writing down several facts that are valid for both options. Dari apa namanya chart ini, teman-teman bisa lebih mudah untuk membuat perbandingan gitu ya. Karena nanti dalam argumentative essay, teman-teman harus menyatakan argumen kamu dan juga harus memberikan, you have also to include other sides opinion atau argumen dari sudut pandang yang lain yang berseberangan dengan kamu harus kamu masukkan juga. So it's going to be helpful, akan sangat membantu teman-teman nanti dalam mengembangkan argumen di esai kalian. Oke. Tadi kaitannya dengan step di sini ya. We have the first one is topic progression. Nah, yang bisa kalian lakukan untuk doing this step is that you can use this kind of construction. Teman-teman bisa pakai construction ini. In helping you organize the essay, you can write a topic progression report as the following. Bisa bikin report seperti ini ya. Broad topiknya kemarin apa, ya ditulis sesuai dengan apa yang sudah kalian pilih. Lalu narrow topic, topik yang lebih spesifiknya apa. Isu yang diangkat apa. Jadi ditulis juga di sini. Dan thesis ini adalah thesis statement, which also shows your position, menunjukkan posisi kalian terhadap isu yang kalian angkat. Di sini kita punya isunya adalah cell phones in classroom, learning tool or distraction. Apakah handphone itu di dalam ruang kelas itu sebagai salah satu sarana yang membantu atau sebenarnya mengganggu? Nah, thesis statement-nya, si penulis ini ingin menyatakan bahwa cell phone can be used as tools to help children learn in the classroom. Jadi dia posisinya adalah menyatakan this person is going to say that cell phone is actually a learning tool, sangat membantu. Jadi seperti itu. Jadi untuk step yang pertama di planning your writing ini, teman-teman bisa membuat semacam report. This is actually a very short report. Bisa ditulis seperti ini saja dengan mudah. So you can make what is the broad topic, what is the narrow one, and what is the issue, and what is your thesis statement. Thesis statement tadi kan 1-2 kalimat yang menyatakan keberpihakan kamu gitu. That's the topic progression. Nah, untuk pro and con chart di sini ada contohnya ya. Jadi gampangnya seperti ini. The T chart is yang sebelah kiri yang kalian ngelis apa namanya argumen-argumen yang pro dengan topik yang kalian atau isu yang kalian angkat. Dan yang kanan adalah yang cons. Ya. So it's actually the type of chart ya. And this is actually helping you to list and examine two facets of a topic, dua sudut pandang dari sebuah topik tersebut. Apakah bisa melihat dari sudut pandang advantages or disadvantages, ke bermanfaatan atau ke tidak bermanfaatannya dan lain-lain. Ini contohnya. This is the example of pro and con chart. Ya. Dia thesis statement-nya, cell phone should not be allowed in university classroom. Lalu di list
yang sudut pandang yang mendukung dan sudut pandang yang tidak mendukung. Cell phones distract students from learning if they send messages or play games in class. Jadi ini yang pro dengan thesis statement-nya. Dan yang ini adalah yang bertolak belakang dengan thesis statement-nya. Jadi seperti itu cara membuat pro and con T-chart. Okay, so that's about the pro and con T-chart. Nah, because you have a lot of time ya, karena teman-teman punya waktu yang banyak, nanti you can go to your Lensa and go to meeting 5, which is talking about determining topics and title. Di sini teman-teman memiliki exercise 2 ya. Di sini you have this link, and then you can just click, bisa diklik planning your essay. Dan nanti akan terlihat seperti ini. Setelah di-download, so you will find the file that look like this. Nanti dalam planning essay ini ada template yang bisa kalian pakai dalam mencatat apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam essay kalian nanti. Yes, this is your identity, group numbernya berapa, grup 1, grup 2, atau grup berapa, lalu grup membersnya siapa saja, topiknya apa, isunya, thesis statementnya apa, dan nanti teman-teman bisa masukkan pros and cons sesuai dengan thesis statement yang kalian nyatakan, seperti yang tadi. Seperti yang ada di sini. Okay. Make sure that your topic is debatable enough to develop. Otherwise, it will be hard for you to to develop your arguments. Okay, that's about the how to develop your topic, and probably later you can make your issue as a title. Okay, now it's time for you to work with your group. Nah, sekarang waktunya teman-teman ke grupnya masing-masing dan silahkan mengisi and make a plan of your essay sesuai dengan yang ada di sini. And later, also fill the blanks in the pros and cons T-chart. Silahkan isi sebanyak-banyaknya gitu ya, yang kaitannya dengan thesis statement yang ingin kalian sampaikan. Remember, ingat-ingat juga bahwa argumen yang kalian masukkan di pros and cons ini harus didapatkan dari sumber yang kredibel ya, jangan dari sumber-sumber yang random. Kita sudah belajar how to find credible sources in the previous meeting, so I think it will be a very easy job, akan mudah ya untuk mencarinya. Okay, so for the submission, you can just go to Lensa and submit your essay. Submit your plan of your essay in the Lensa section here, and I will tell you about when and what time you will have to submit this assignment. Nanti saya akan kasih tahu kapan dan tanggal berapa untuk submit assignment-nya. Nanti akan saya umumkan di grup masing-masing because it will be different from one class to another class. Okay, I think that's all from this topic. If you have any question, just drop the question in WhatsApp group or on the comment section below. All right, so thank you so much. Probably that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for watching, and I'll see you after the Idul Fitri break. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.